Menyerahlah. Cepat serahkan harta kalian. Ya, serahkan harta kalian. Hei, apa kalian tidak lihat? Siapa yang akan kalian rampok? Kalau aku tidak kenal siapa yang akan kurampok, tidak akan begitu banyak aku mengerahkan anak buah. Turun nih Dewi. Serahkan semua bawaanmu atau anak buahku. Serang! Kalian datang tepat waktu. Terima kasih. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau kalian tidak datang. Ini semua hanya kebetulan, Gusti Ayu. Ini benar-benar kebetulan. Benar-benar kebetulan? Iya. Bukan karena mendapat tugas rahasia dari Kanda Prabu untuk mengawalku. Mohon diketahui, Gusti Ayu, kami benar-benar tidak ada tugas rahasia dari Gusti Prabu. Dan kami sama sekali tidak tahu kalau Gusti Ayu dan rombongan yang akan dirampok. Bagus kalau begitu. Itu berarti Dewa telah mengatur segalanya. Jadi, lanjutkan perjalananmu, Sudawirat. Iya, Gusti. Ini anakmu? Iya, ini putraku Jagat Satria, Gusti. Iya. Oh iya. Saya harus cepat-cepat melanjutkan perjalanan ke Kertanegara. Gusti Ayu, kami bersedia mengawal. Tidak perlu, Lokahita. Kertanegara sudah dekat. Dan saya yakin tidak akan terjadi sesuatu di jalan. Iya. Terima kasih. Ini sudah tugas kami, Gusti. Iya. Upadi, lanjutkan perjalanan. Baik, Gusti. Ayo, Daya. Baik, Gusti. Kelihatannya kita harus tetap mengawal, Bu. Kenapa kamu bilang begitu, Jagat? Kertanegara masih jauh. Setelah perbatasan, masih ada hutan dan daerah tak bertuan. Saya khawatir. Iya. Kamu benar. Jagat Satria, ambil ketiga kuda itu. Baik, Pupo. Dan kamu, Hita, bantu aku memanggil Nyi Jantur. Ayo kita mulai. Nyi Jantur. Nyi Jantur. Nyi Jantur. Nyi Jantur. Bisa mendengar suaraku. Nyi Jantur. Lokahita? Iya, Nyi. Nyi Jantur. Sudawirat? Iya, Nyi. Bantu kami, Nyi Jantur. Terbanglah ke langit di atas jalan di tepi hutan Gadaka. Gusti Ayu dari Sukesi untuk pengawasan, Nyi. Ya. Aku akan ke sana. Ayo mesum. Belok. Balik. Kamu harus diajak. Aku
bersumpah, mulai hari ini aku bongohmu tidak akan kemana-mana. Aku akan selalu mendampingimu, Mondiku. Benar, masa sih, Mas? Mau dicubit lagi, biar Bonyo ndak apa-apa kok. Tidak bohong, Oh, tidak. tidak bertanam tebu di bibir. Oh, tidak. Nah, bagaimana kalau Nyi Jantur yang ngajak? Ah, Nyi Jantur kecil. Bongohmu tidak akan mau. Benar saya? Oh, bener. Berani bersumpah. Berani sayang-sayangan. Berani... Aduh, tolong. Aduh, ada apa itu, Mondi? Aduh. Bongos sayang. Aku kan kangen sama kamu. Makanya jangan pacaran melulu. Mendingan juga kawin, punya anak, memperbaiki turunan. Pacaran melulu. Kangen ya kangen, tapi kenapa Bongo diajak terus? Bongo kan sudah sumpah-sumpah sama Woro Mondi supaya tidak ikut. Bongo kenapa diajak terus? Kenapa, Nyi? Ini tugas negara. Kamu harus ikut. Ya. Tugas negara ya tugas negara, tapi kan kangen. Gak mau? Sana dulu. Aduh. Ayo turun. Ikut ya, ikut. Makanya ikut aku. Iya. Soalnya tugas negara itu nomor 1. Ayo, masuk, jalan. Kita ke hutan dadakan. Kurang ajar! Senggang Bablang! Ada apa, Senggang Bablang? Yang mulia, maafkan saya yang mulia. Kenapa? Ada apa, Senggang Bablang? Kau tidak suka tinggal di sini? Apa kamu menyesal kehilangan sawup itu? Atau kamu tidak, yang mulia? Saya senang tinggal di sini. Saya tidak menyesal kehilangan sawup itu. Lalu kenapa kamu pukul meja makanmu, Senggang Bablang? Saya kesal, yang mulia. Karena saya harus memulai dari nol lagi. Memulai dari nol? Iya. Saya kehilangan rupa kencah. Dan saya sangat marah. Kalau beberapa hari yang lalu, aku pernah menyuruhmu untuk merebut rupa kencah dari pusat angin. Sekarang, lupakan saja. Anggaplah rupa kencah sudah tidak ada lagi. Tapi, rupa kencah telah membuka rahasia keapesan saya, yang mulia. Singa Maruta boleh tahu tentang rahasia apesmu, Senggang Bablang. Tapi dia bukanlah Arjuno, pemanah handal yang tidak Pasopati, dan mampu membunuh Niwoto Kawojo. Jadi kamu tidak usah takut, Senggang Bablang. Karena Singa Maruta tidak akan pernah mampu untuk memanah tekak yang ada dalam mulutmu. Jadi, apa yang harus saya lakukan, yang mulia? Pergilah ke arena latihan. Lihat bagaimana prajuritmu. Giat berlatih, Senggang Bablang. Baik, yang mulia. Jangan putus asa, Senggang Bablang.
sembah kami yang mulia Sengkang Baplang. Teruskan latihan. Teruskan latihan kalian. Bagus, bagus. Buah jerih payahmu berhasil membuat aku bangga, Kencarupa. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Para prajurit, Yang Mulia sangat terkesan dengan latihan kalian. Haturkan sembah kalian pada Yang Mulia Sengkang Baplang. Bagus. Terima kasih, terima kasih. Kalian telah berhasil membangkitkan semangatku lagi. Mulai hari ini, aku akan kembali tegar memimpin kalian. Hidup Yang Mulia Sengkang Baplang! Hidup Yang Mulia Sengkang Baplang! Hidup Yang Tujuan kita tetap satu. Menghancurkan simbol kebesaran putih dan menjadi yang terbesar di antara golongan hitam. Hidup Yang Mulia Sengkang Baplang! Hidup Yang Mulia Sengkang Baplang! Hidup Yang Mulia Sengkang Baplang! Bagaimana ini? Apakah kita tetap diam sampai Nyi Ratu menegur kita? Atau kita mulai bicara? Iya, kita yang harus bicara. Betul, Kang. Kita lah yang harus bicara. Tapi siapa dulu yang bicara? Kakang Gelamprong saja. Iya, Kakang saja. Kenapa harus aku yang bicara? Karena Kakang lebih pandai mengambil hati Nyi Ratu daripada kami, Kakang. Iya, Kakang saja. Karena Kakang lebih dekat dengan... Hei! Kenapa kalian bisik-bisik? Apa yang kalian bicarakan? Mohon maaf, Nyi Ratu. Kami tidak mengerti. Sejak Nyi Ratu duduk di singgasana, belum ada titah yang diberikan pada kami. Pada saya Jelamprong, Patih Jaga Jaba, Jaga Jero, Ulung, Unduh, Unggul, dan Umbul. Juga pada para kaula yang lainnya. Sebenarnya ada apa, Nyi Ratu? Jelamprong, Patih, Jaga Jaba, dan Jaga Jero, Ulung, Undu, Unggul, dan Umbul. Masih haruskah aku bicara pada kalian? Mengemukakan rencana-rencanaku? Kalau setiap rencana yang kugariskan akhirnya hancur berantakan dan gagal semuanya. Tapi Nyi Ratu... Jangan menyela aku bicara. Duduk. Biarkan ku selesaikan apa yang ingin aku katakan. Maafkan saya, Nyi Ratu. Kalian dengar semua ya. Sejak kehilangan Ramaja Gandhi, aku menjadi tidak bernafsu lagi untuk berurusan dengan Prabu Angling Dharma dan Andalanya. Rasakan ini. Rasakan ini. Cukup!
Kami mohon maaf kalau akhirnya kami tidak dapat merebut kembali remaja Gandhi, Nyi Ratu. Ya, sudahlah. Sebab kelihatannya kita harus tutup buku. Dan tidak usah lagi berurusan dengan dunia luar. Apalagi dengan Malwapati yang kelihatannya tidak bisa dikalahkan itu. Tidak, jangan Nyi Ratu. Saya tidak setuju kalau Nyi Ratu menjadi putus asa seperti itu. Iya, Nyi Ratu. Kita memang selalu kalah dan gagal. Tapi itu belum segalanya. Saya yakin, suatu saat nanti kita pasti berhasil. Kita tidak mungkin kalah terus. Aku sudah capek jaga jabah. Tapi Nyi Ratu, Sudahlah. Kita tutup buku saja. Mulai hari ini, Jurang Grawa akan menutup diri dari kancah keributan dunia luar. tidak, Nyi Ratu, tidak. Kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Kami tidak setuju, Nyi Ratu. Kami tidak setuju. Pokoknya, kami tidak setuju. Kami tidak setuju, Nyi Ratu. Baik. Sekarang saya tanya pada kalian. Apa yang bisa kalian berikan padaku, ha? Coba jawab, apa? Apa? Ayo jawab. Nyi Ratu. Mohon ampuni hamba, Nyi Ratu. Ada apa lagi ini? Seorang prajurit pengintai. Mohon menghadap Nyi Ratu. Prajurit pengintai? Benar, Nyi Ratu. Jeramprong, Saya, Nyi Ratu. aku sedang tidak ingin mendengar berita buruk. Tapi Nyi Ratu, Temui pengintai itu. Jangan laporkan padaku kalau berita buruk yang ia bawa. baik Nyi Ratu. Kerjakan seperti apa yang kuperintahkan. Baik Nyi Ratu. Ayo ikut aku. Mohon pamit, Nyi Ratu. Coba jawab sekarang. Apa yang bisa kalian berikan padaku? Kalau kalian ingin Jurang Grawah tetap terlibat dengan hiruk-pikuk dunia luar. Hah? Ayo. Ayo jawab aku. Jawab. Coba katakan sekali lagi. Benarkah kamu melihat Dewi Sukesi dengan rombongan kecilnya melintasi wilayah kita ini? Iya, saya melihat Dewi Sukesi bersama Dayang, 2 pengawal dan 4 prajurit berkuda melintas wilayah Jurang Grawa. Dari mana kamu tahu kalau kamu melihat itu adalah Dewi Sukesi? Ketika istirahat di tepi sungai, Dayangnya menyebut nama itu. Tanda-tanda lainnya? Kereta dan prajurit pengawalnya jelas dari Malwapati. Bagus. Sekarang kalian kembali bertugas. Ini adalah berita besar dan gembira. Berita ini kita jadikan sebagai berita gembira. Hah? Nyi Ratu, di samping ini berita besar, ini juga sesuatu yang sangat berharga, Nyi Ratu. Ya. Dari sudut pandang mana? Nyi Ratu, Dewi Sukesi hanya dikawal oleh 2 pengawal dan 4 prajurit berkuda. Bukankah ini makanan empuk bagi kita? Kita sergap, lalu kita tangkap, dan kita jadikan Dewi Sukesi sebagai tawanan kita, Nyi Ratu. Benar, Nyi Ratu. Dengan menawan Dewi Sukesi, maka dengan mudah pula kita tundukkan Malwapati, Nyi Ratu. Angling Dharma akan menyerah demi keselamatan sang Dewi yang sangat dicintainya, Nyi Ratu. Benar, Nyi Ratu. Pertanyaannya sekarang, masih mungkinkah kita mengejar kereta Dewi Sukesi? Begini, Nyi Ratu. Sebentar lagi malam. Mau tidak mau mereka pasti istirahat. Kita pasti bisa mengejar dan menemukannya, Nyi Ratu. Iya. Baik. Kalau begitu kejar Dewi Sukesi dan tangkap. Laksanakan. Baik, Nyi Ratu. Ikut aku.
Kenapa? Kelihatannya kita perlu beristirahat, Gusti Ayu. Istirahat di mana? Di depan sana ada sebuah desa. Kita bisa beristirahat di sana, Gusti Ayu. Berangkatlah duluan. Temui kepala desa. Bilang kalau aku mau menginap semalam di balai desa. Sentuh Kodawo. Iya. Lanjutkan, Upadi. Sentuh Kodawo, Gusti. Siapa kalian? Tenang. Kami musuh Angling Dharma. Apa yang kalian inginkan? Ikut kami dengan damai. Nyi Dewi pasti selamat. Bagaimana? Tidak. Dewi Sukesi tidak akan ikut kalian. Kenapa ikut campur urusan kami, ha? Berunduk! Maaf nih Dewi, silakan nih Dewi dan rombongan mundur. Biar saya hadapi mereka. Tunggu dulu. Siapa Dinda? Awas! Sudah aman nih Dewi, silahkan lanjutkan perjalanan. Siapa tadi? Kenapa mau menolongku? Kamu tahu siapa dia nih? Tidak Gusti Ayu. Sayang, dia terus pergi. Kalau tidak... Tidak Gusti Ayu. Itu tadi pasti siluman. Kita tidak mungkin minta tolong padanya. Kenapa tidak? Gusti Ayu, kita lanjutkan perjalanan. Iya, lanjutkan perjalanan. Dinda? Kanda Angling ya? Ya, Dinda. Tidak dikunci, Kanda. Silakan masuk. Dinda? Kanda Remaja Gandhi? Kenapa ditutup lagi? Ada siapa di dalam? Danurwenda. Danurwenda? Kenapa dengan Danurwenda? Kanda tidak boleh masuk? Ya, ada pertemuan khusus antara Dinda dengan Danurwenda. Entahlah, Kanda. Tapi Rai Danurwenda pesan wanti-wanti. Danurwenda hanya ingin bicara dengan Dinda. Dinda tidak tahu kenapa harus begini. Tapi kelihatannya pesan itu tidak boleh dilanggar. Ya, Kanda mengerti. Maafkan Dinda, Kanda. Oh, tidak apa. Kalau begitu, besok pagi saja Kanda ke perpustakaannya. Terima kasih, Kanda. Silakan, silakan. Kanda? Ya, Dinda. Kenapa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
Silakan. Sampai nanti. Kok lemah sekali, Kanda? Ada siapa? Tidak. Tidak ada siapa-siapa. Ayo. Oh ya, Dinda. Ada apa ini? Kenapa Kanda harus datang sendiri? Pertama, Dinda minta maaf karena Dinda tidak bisa mengikuti ulah keprajuritan. Dan yang kedua, mohon maafkan Dinda. Kalau pada suatu saat nanti Dinda mengembara, meninggalkan kebersamaan kita. Tunggu dulu. Kenapa? Kenapa tiba-tiba Dinda bicara begini? Tidak apa-apa, Kanda. Tapi percayalah, ini semua demi kebaikan kita berdua, Kanda. Tidak bisa begitu caranya. Kanda tidak bisa menerima semua ini. Kalau Dinda tidak bicara jelas pada Kanda. Kenapa Dinda harus pergi? Dan kenapa harus meninggalkan kebersamaan kita? Mohon maafkan Dinda, Kanda. Dinda belum bisa mengatakan apa penyebabnya. Tapi apapun yang Dinda lakukan adalah demi kebaikan kita berdua, Kanda. Tidak bisa begitu. Ayo, katakan. Apa yang terjadi sebenarnya? Tidak usah buru-buru. Tenang. Dan bicaralah dengan legawa. Ayo. Tidak. Atur nafasmu. Ayo. Bicara setelah Dinda siap untuk bicara. Ya. Baru kali ini kan, kalian tidak bersama-sama ke perpustakaan? Benar, Romo. Percayalah, besok pun kalian sudah akan bersama-sama kembali. Tapi, kenapa Dinda dan Nurwenda wanti-wanti agar hanya mereka berdua saja yang ada di perpustakaan? Dan Dinda Anglingkusuma pun bersikap aneh di depan pintu perpustakaan pada saat itu, Romo. Ya. Berilah kesempatan, biar mereka bicara berdua. Mungkin ada sesuatu yang sangat pribadi yang perlu dibicarakan, sehingga mereka harus berdua bicara. Romo, kami sudah sepakat. Kalau kami ada masalah, kami bertiga yang akan menyelesaikannya, Romo. Ya, mungkin yang satu ini benar-benar masalah mereka, sehingga Nanda tidak harus terlibat di dalamnya. Itu berarti ingkar dari kesepakatan yang kami buat, Romo. Tapi... Kanda, tidak ada tempatnya-kah kalau Ramaja Gandhi mengetahui apa yang terjadi sebenarnya? Agar ia bisa sumbang pikiran kepada Nanda dan Nurwenda untuk menghadapi masalah yang dihadapinya. Tidak, Dinda. Tidak seharusnya Dinda bicara ini kepada Ramaja Gandhi. Ini belum saatnya. Maaf Kanda, tapi... Bunda, kalau Bunda mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dengan Dinda dan Nurwenda dan Anglingkusuma, apa salahnya kalau Nanda diberitahu? Tidak, Ramaja Gandhi. Belum saatnya, Ramaja Gandhi. Romo, Nanda sudah cukup dewasa untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Dan Nanda juga sudah cukup dewasa untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, apa salahnya Nanda diberitahu tentang masalah apa yang terjadi di antara mereka? Sekali lagi, putraku. Ini belum saatnya. Dan Nurwenda yang berhati bersih, berjiwa kesatria, butuh dukungan, Kanda. Dinda kira tidak ada salahnya kalau Ramaja Gandhi tahu masalah yang dihadapinya. Iya, Romo. Nanda harus... Cukup! Ini ada hubungannya dengan Dinda Dewi Sukesi. Kita harus hati-hati membicarakan masalah yang peka ini. Apa, Romo? Ada hubungannya dengan Dinda Dewi Sukesi? Cukup! Kita harus hentikan membicarakan masalah ini. Belum waktunya. Ini masalah yang sangat peka dan bisa membuat kita menjadi salah paham. Kanda? Bunda, Kanda? Bunda, kenapa Romo jadi semarah itu? Ini semua salah Bunda.
Bunda harus minta maaf pada Ramandamu. Kanda, maafkan Dinda, Kanda. Maafkan Dinda. Dinda, ini menyangkut Dinda Dewi Sukesi. Masalah ini sangat peka. Iya, Kanda, Dinda mengerti. Apa jadinya kalau para putro jadi membenci Dinda Dewi Sukesi? Menganggap Dinda Dewi Sukesi tidak tahu diri. Menganggap putri dari Kertanegara itu serakah, lebih memikirkan diri sendiri. Dan tidak menghormati tatanan dan unggah-ungguh. Iya, Kanda, Dinda mengerti. Nah, itulah sebabnya. Masalah ini harus disimpan. Harus diredam dulu. Kalau Dinda Prabu Anging Dharma berpikiran seperti itu, kenapa kita tidak? Tapi menurut Dinda Sukesi, Nanda dan Nurwenda sudah bicara terbuka kepada Ramandanya mengenai ini, Kanda. Iya, kelihatannya memang sudah sampai ke situ. Dan pertemuan empat mata antara Pangeran Angling Kusuma dan Pangeran Nurwenda sudah ke arah situ. Ya, kelihatannya itu yang terjadi. Tapi Kanda khawatir. Apa yang Kanda khawatirkan? Kanda khawatir Angling Kusuma akan sangat kaget dan terpukul dengan cara berpikir Dinda Dewi Sukesi yang seperti itu. Kanda takut Pangeran Angling Kusuma jadi membenci Dinda Dewi Sukesi, atau malah membenci dan Aku tidak mau lagi mendengar laporan kalian. Aku muak dengan janji-janji yang tidak pernah kalian penuhi. Mohon dengar, Nyi Ratu. Ada satu hal yang harus Nyi Ratu dengar. Yang jelas kamu sudah gagal membawa Dewi Sukesi ke hadapanku. Ada satu kekuatan lain yang datang tiba-tiba, Nyi Ratu. Sehingga pasukan kami diporak-porandakan olehnya, Nyi Ratu. Satu kekuatan lain? Iya, Nyi Ratu. Sosoknya seperti Ratu Gendrawani. Tapi dia bukan Ratu Gendrawani, Nyi Ratu. Awas! Seperti Gendrawani, tetapi bukan Gendrawani. Benar, Nyi Ratu. Benar apa yang kudengar ini? Benar, Nyi Ratu. Benar. Kalau begitu siapa dia? Kembali duduk. Seperti Gendrawani, tetapi bukan Gendrawani. Kenapa dia melindungi Dewi Sukesi itu? Mohon ampuni kami, Nyi Ratu. Kalau bukan karena pertolongan Ratu Aneh itu, kami yakin bisa membawa Dewi Sukesi ke hadapan Nyi Ratu sekarang juga. Omong kosong kalian semua. Dinda, Bunda Dewi Sukesi sebagai seorang ibu tidak salah kalau punya keinginan agar Dinda sebagai anaknya menjadi pewaris tahta Malwapati. Wajar kalau seorang ibu berharap seperti itu. Tapi ini tidak wajar, Kanda. Kanda sangat bangga, sangat bahagia punya adik berbudi luhur seperti Dinda. Kanda senang Dinda menolak keinginan itu. Tapi kalau Kanda rela menyerahkan tahta Malwapati yang seharusnya menjadi hak Kanda kepada Dinda, apakah Dinda tetap akan menolaknya? Dinda akan tetap menolaknya, Kanda. Tapi Kanda merelakan hal itu untuk Dinda dan Nurwenda. Dinda akan tetap menolaknya, Kanda. Dan Nurwenda, Kanda kira tidak ada salahnya kalau kita membahagiakan Bunda Sukesi. Kita penuhi impiannya. Kanda,
Bunda Dewi Sukesi pasti akan bahagia kalau Dinda menjadi raja. Tapi bagaimana dengan Kanjeng Ibu Dewi Sekarwangi dan Romo Prabu, Kanda? Tidak terlukakah hati mereka kalau anak yang tidak tahu diri ini duduk di singgasana yang bukan miliknya? Kanda, Dinda memang ingin sekali membahagiakan ibu, Kanda. Tapi Dinda tidak ingin kebahagiaan yang ibu terima melukai ibu yang lain. Tidak, Kanda, tidak. Dinda tidak ingin menjadi Raja Malwapati. Kandalah yang berhak. Kandalah pewaris tahta yang patut dihormati. Adikku Denurenda. Adikku. Bongo. Bangun, Bongo. Bangun. Bangun, Bongo. Lo. Oh, Woromondi. Kulitmu kok begitu halus? Tapi kok tanganmu bau? Kurang ajar. Dari mana kamu? Kurang ajar. Aduh. Ayo, bangun. Ayo, cepat. Kita berangkat. Berangkat? Nah iya. Ayo, orang yang harusnya kita kawal, Dewi Sukesi itu sudah meninggalkan balai desa. Kan ada Lokahita, Sudawira, dan putranya, Tonyi. Mereka itu semua sudah pergi. Buat apa buru-buru, Tonyi? Nanti kita susul. Bongo, ayo berangkat. Aku mau teruskan tidurku dulu. Mau melanjutkan mimpiku dengan Woromondi. Aku meneruskan mimpiku dengan Woromondiku tersayang. Ayo cepat bangun. Woromondi, bantu. Ayo, berangkat. Iya, tapi cari sarapan dulu ya. Nasi hangat botok teri ya. Yang kamu ingat cuma makan doang. Iya, jangan ngebut loh. Langsung Sekali lagi ingat, kita harus tetap menjaga jarak. Jangan sampai Gusti Ayu Sukesi dan para rombongan tahu bahwa kita mengikuti mereka. Iya, Wirat. Ayo. Hancurkan!
masuk dari rusuk tengah. Bagus, bagus. Dinda Sekarwangi, Kanda diam bukan berarti Kanda tidak tahu. Juga bukan berarti Kanda membiarkan apa yang sedang terjadi. Dinda, Kanda tahu bahwa kepergian Dinda Sukesi ke Kartanegara karena ada satu keinginan keras yang mendorongnya. Dinda Sukesi akan memohon dukungan kepada Ramandanya agar Nanda dan Nurwenda menjadi pewaris tahta Malwapati, Kanda. Kalau memang itu yang Dinda Sukesi inginkan, maka ia akan sangat kecewa. Kenapa begitu? Karena Romo Prabu Kertanegara tidak akan pernah mendukung keinginan yang salah. Karena yakin begitu yang akan terjadi. Romo Prabu Kertanegara adalah raja yang berpandangan luas, bijaksana, dan sangat menghormati hukum. Iya. Itu yang Dinda harapkan. Dan Kanda yakin Romo Prabu Kertanegara pasti menawarkan tahta Kertanegara untuk Danurwenda. Kenapa Kanda bicara begitu? Karena Romo Prabu Kertanegara tidak punya putra lain kecuali Dinda Sukesi. Dinda Sukesi anak tunggalnya. Jadi wajar kalau Romo Prabu menawarkan tahta Kertanegara kepada cucunya. Dinda sangat berharap kalau Dinda Dewi Sukesi akan menerima tawaran itu dan segera melupakan impiannya tentang tahta Malwapati, Kanda. Iya. Itulah yang Kanda harapkan. Itu sangat baik bagi Danurwenda. Juga sebagai obat penenang untuk Dinda Sukesi. Apakah itu akan terjadi? Dan apakah Dinda Dewi Sukesi bisa menerimanya? Itulah yang kita semua tidak tahu. Gusti! Gusti! Gusti Ayu! Gusti Ayu? Iya, ada apa? Ada kabar yang sangat penting yang saya bawa, Gusti. Kabar tentang apa? Tentang penjual patung yang ditemui Gusti Ayu Sukesi di pasar, Gusti. Hah? Penjual patung yang ditemui Dinda Sukesi di pasar? Suruh Dayang itu masuk, Dinda. Gusti. Mohon ampuni hamba, Gusti. Iya. Kalau hamba... ada Gusti Prabu. Ampuni hamba, Gusti Ayu. Ampuni hamba. Hamba tidak tahu kalau ada Gusti Prabu. Hamba kira... Tidak apa. Ayo ceritakan. Ceritakan. Gusti, hamba... Bicaralah, Nitiris. Tidak apa-apa. Gustimu tahu kalau aku yang menyuruh. Dan Gustimu tahu kalau kamu hanya menjalankan perintah. Penjual patung itu ternyata Kiparusa, guru ulah kanuragan Raden Danurwenda sendiri, Gusti. Kiparusa? Kasinggihan dawuh, Gusti. Nanti dulu. Iya, Gusti. Tolong kamu katakan, dari mana kamu tahu kalau penjual patung itu adalah Kiparusa, guru ulah kanuragan Danurwenda? Iya, benar.
kamu tahu persis tentang Dedek Pengaduk? Atau sosok Kiparusa? Tidak, Gusti. Yang saya tahu memang penjual patung itu Kiparusa. Nini, Iya, Ki. pasti orang itu yang Nini cari. Benar, Ki. Memang dia yang saya cari. Siapa namanya, Ki? Itu Kiparusa, guru ulah kanuragan, Raden dan Nurwenda. Raden dan Nurwenda? Iya. Aku tahu kamu pasti tidak bisa menemukan orang itu lagi, bukan? Betul, Gusti. Dia langsung menghilang begitu saja. Dan kamu pasti lupa menanyakan nama orang itu. Betul, Gusti. Hamba lupa. Mohon ampun, Gusti. Ya sudah, kamu boleh keluar. Nanti kalau kubutuhkan, kamu kupanggil lagi. Sendiko dawuh, Gusti. Mohon pamit. Kanda, ini benar-benar aneh, Kanda. Kalau penjual patung itu Kiparusa, berarti teka-teki itu terjawab sudah. Teka-teki? Iya, teka-teki tentang patung yang dipakai alasan Dinda Sukesi pada waktu ia datang terlambat ke Kembul Bujono bersama Kanda waktu itu. Iya. Kanda ingat, makan siang tidak lengkap tanpa Dinda. Membuat Kanda bertanya-tanya. Kalau mengenai itu, maafkan Dinda. Patung burung dan kerajinan gerabah itulah yang membuat Dinda menjadi lupa waktu. Oh, Kanda juga ingat, kalau akhirnya patung yang sebelumnya berkesan sangat berharga itu diberikan begitu saja kepada si kusir. Maaf Nyi Ratu, ini akan dibawa kemana Nyi Ratu? Buat kamu semuanya. Hah? Buat saya? Iya. Ya sudah sana. Terima kasih Nyi Ratu. Iya. Tunggu dulu. Ini bawa sekalian. Ini juga. Iya. Berarti Kanda juga melihat kalau Dinda Sukesi memberikan begitu saja patung itu pada kusir itu. Iya. Sekali lagi Dinda, kalau Kanda diam, bukan berarti Kanda tidak mengerti. Tapi haruskah Kanda berburuk sangka kepada Dinda Sukesi? Tidak, Dinda. Kanda tidak akan melakukan sesuatu sebelum Kanda melihat semuanya jelas. Oh iya, kalau begitu Kanda akan menemui Angling Kusuma dan Nurwenda dan Ramaja Gandhi. Dinda tahu di mana mereka? Di perpustakaan atau tempat latihan? Kalau tidak salah mereka pergi berburu, Kanda. Berburu? Iya. Berburu rusa, kijang, dan binatang-binatang lainnya. Itu dia. Prajurit, kepung kiri kanan. Ayo, ayo.
Coba lihat. Kalian ikut sini, biar saya coba menangkapnya. Iya, iya. Apa yang terjadi? Dan tadi itu mayat siapa? Itu mayat pemana gelap. 4 orang yang kabur tadi mungkin anak buahnya. Siapa mereka? Pasti ada yang menyuruh. Saya tidak tahu. Dan apa alasan mereka menyerang saya? Belok kanan, Gusti Rupadi. Kertanegara lurus, Gusti. Pokoknya belok kanan. Ya, Gusti. Tetap kunyerampok dulu, Gusti. Kan sudah saya perintahkan seperti itu. Tugasmu ikut aku jadi penunjuk jalan ke Nyerampak. Nah, jangan banyak bertanya. Kesinggandau, Gusti Ayu. Kusir, ayo jalan. Gusti Sekesi nggak langsung ke Kertanegara? Mau kemana dia? Cari oleh-oleh dulu kali ini. Cari oleh-oleh? Iya, botok teri. Botok teri, gundulmu. Terus saja yang kamu pikirkan. Ayo, masuk, ikuti mereka. Kenapa berhenti, Wirat? Lurus ke Kertanegara. Tapi mereka tidak lurus, mereka ke kanan. Iya, kenapa mereka tidak lurus? Lihat itu. Dan lihat, itu adalah bekas jejak roda kereta. Iya, kenapa mereka ke kanan? Ya, itulah yang harus kita ketahui, Hita. Iya. Ayo. Jadi ini yang kalian lakukan ya? Kalian membuntuti Dewi Sukesi. Di udara Nyi Jantung.
Di darat, Sudawirat dan Lokahita, juga anaknya. Aku terpaksa menghambat perjalanan kalian dengan ini. Sepertinya ada yang mau ganggu kita, Ngoh. Mengganggu. Alasan. Setiap diajak makan mesti nyari-nyari alasan. Ini benar, Ngoh. Hajar mereka. Ayo. Aduh, Nyai. Nyai, jangan dilepas. Aduh, bagaimana, Nyai? Aku takut, Nyai. Aku udah buru bagaimana? Jangan dilepas. Jangan takut, Ngoh. Sekali-kali kita main terjun bebas. Cari udara. Aku takut, Nyai. Ini, Ngoh. Aku takut. Yang menyerang kita tadi apa, Nyi? Itu kelelawar yang sedang jalan-jalan. Dasar kelelawar, kampret. Turunnya pelan-pelan ya, Nyi, ya. Aman, Ngoh. Aman apaan, wong jatuh ke aman lu.